Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, mari kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini nampaknya hadir semua ya. Ini saya tidak usah absen karena saya sudah hafal semuanya. Uzi, Randy, Azhar, Andi, Vika, Ninda, Rini. Oke. Baik, teman-teman, materi kita pada hari ini tentang analisis tafsir oral di media sosial. Ini adalah kelanjutan dari materi yang minggu lalu terkait dengan kajian ulumul Quran dan tafsir. Tetapi saya ingin flashback dulu lah. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Misalkan apa tafsir itu? Coba Uzi. Tafsir adalah ilmu yang mempelajari tentang makna-makna Al-Quran. Oke, excellent, bagus. Tepuk tangan untuk Uzi. Baik, teman-teman, sekedar flashback saja. Tafsir itu adalah menurut Imam Az-Zarkashi adalah tadi betul apa yang dikatakan oleh Uzi bahwa tafsir itu adalah ilmun yufhamu bihi Kitabullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, wa bayanu ma'anihi, dan menjelaskan makna-makna, tadi kata Uzi, wastikhraju ahkamihi, dan mengeluarkan hukum-hukum, wa hikamihi, dan hikmah-hikmah Al-Quran. Nah, ini definisi tafsir. Kita sekarang akan beralih kepada bagaimana sih sekarang kan sudah banyak teman-teman kita yang pakai media sosial. Ini teman-teman punya HP semua ya? Punya Facebook semua? Facebook punya? Oh, nggak punya. Oh, ini angkatan generasi Z. Ini kalau saya kan angkatan generasi apa saya ini ya? Generasi milenial, angkatan tua tapi. Teman-teman generasi Z dan bahkan ada sebagian yang generasi Alpha yang tidak bisa lepas dari media sosial. Nah, kita akan membincang bagaimana sih sebetulnya kalau ketika tafsir itu dimediatisasi di dalam konteks media sosial. Nah, kita akan berbicara tentang ini ya. Kita lompati dulu, ini terkait dengan definisi tafsir, kita lompati. Kemudian pertanyaannya, kenapa kita meneliti di media sosial terkait dengan tafsir? Ini beberapa alasan kenapa oleh para pakar kenapa penting kita meneliti tafsir di media sosial. Misalkan ada dari sisi volume atau ini skalanya yang sangat luar biasa. Nanti kita akan lihat contohnya. Dari varietas, dari keragaman data itu sangat luar biasa. Kemudian velocity, itu bukan velocity yang jadi tren itu ya, bukan. Tetapi produksi data cepat, bahkan real time. Kita bisa menafsirkan Al-Quran secara real time. Misalkan Prof. Quraisy Shihab, Gus Baha, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu tema penelitian kita di dalam penelitian tafsir. Kemudian kita juga harus mengenal karakter media sosial ya. Ketika Al-Quran masuk dalam media sosial, itu akan tafsir itu akan mengalami dialektika ya. Nanti penafsiran, bagaimana praktek penafsiran itu akan berdialektika dengan karakter media sosial. Misalkan dia virtual, daring, singkat. Biasanya kalau penafsiran di media sosial itu nggak panjang-panjang ya. Coba teman-teman lihat penafsiran Ustadz Abdullah Zain, Ustadz Abdul Tuasikal misalkan, itu paling cuman durasinya berapa menit gitu ya. Kosmopolit artinya dia bagian dari seluruh bagian masyarakat dunia. Jadi tidak bisa seorang mufasir itu nanti berbicara tentang ras. Oh, nanti pasti viral. Menafsirkan Al-Quran tetapi menafsirkannya dengan perspektif menjelek-jelekan orang lain dan lain sebagainya. Oh, itu pasti viral nanti. Karena apa? Karena kosmopolit dia. Kemudian bersikap cepat, egaliter, semua orang bisa menafsirkan Al-Quran. Mau dia profesor, mau dia
lulusan SMA, mau dia tidak pernah belajar sekali sama tafsir, dia bisa menyuarakan tafsir. Bahkan mu'allaf baru belajar Al-Quran, ya, misalkan itu, menafsirkan Al-Quran macam-macam. Karena media sosial sifatnya egaliter, semua orang bisa. Nah, makanya nanti kita akan melihat betapa tafsir ketika dimediatisasi ke dalam konteks media sosial akan berdialektika dengan sifat media sosial ini. Nanti kita akan lihat contohnya di belakang. Kembali ke tafsir lisan. Apa itu tafsir lisan? Tafsir lisan itu kalau menurut Andreas Gorke, ya, ini source, ya, sumbernya tafsir lisan itu beberapa dekade ini sangat banyak sekali, ya. Mulai dari lectures, public lectures di televisi, radio, program, kemudian ada di tulisan juga, kemudian berkembang menjadi podcast, ya, di tape, kemudian berkembang video dan podcast. Jadi mengalami perkembangan yang sangat signifikan terkait dengan tafsir oral ini. Nah, Johanna Pink membagi ada 3 bentuk macam oral tafsir yang teman-teman bisa teliti, ya, yang teman-teman bisa teliti. Yang pertama bisa dalam bentuk khutbah atau sermon, ya. Kemudian yang kedua bisa dalam bentuk pengajian keagamaan, misalkan kajian tafsir Gus Baha, kajian tafsir Muhammad Abdul Tausikal, Ustaz Abdullah Zain dan lain sebagainya, Gus Mus misalkan, itu kan banyak mengajarkan tafsir. Ada ceramah publik, ya. Ceramah publik ini dalam kategori Johanna masuk juga oral tafsir, ya. Nanti kita bisa diskusikan itu. Nah, pertanyaannya, siapa yang patut menafsirkan Al-Quran? Atau kira-kira kalau bagi teman-teman ilmu Al-Quran dan tafsir, siapa yang patut atau relevan kita teliti? Ini kalau di bukunya Prof. Abdul Mustaqim misalkan, metodologi penelitian Al-Quran dan tafsir, itu kan beliau menyebutkan ya minimal dia ahli dalam bidang tafsir, kemudian tokoh publik, ya, atau memiliki engagement tinggi di media sosial. Sebetulnya nggak ahli banget di tafsir, tetapi dilalah banyak pengikutnya dan menafsirkan Al-Quran, itu silahkan, itu bisa. Ustadz Felix Yao misalkan, atau siapa dan lain sebagainya, memiliki karya dan pemikiran apapun bentuknya, entah itu karya tulis atau karya berupa pengajian rutin dan lain sebagainya, kemudian memiliki komunitas yang luas, artinya dia punya pengaruh dan dampak. Ini yang perlu teman-teman pertimbangkan, siapa sih tokoh mufasir di media sosial yang itu relevan untuk dipilih, ya. Misalkan ini contohnya barangkali. Ini teman-teman pasti kenal semuanya ini, ya. Ini siapa? Ini, itu kenal semua, nggak kenal. Ini, Ustaz Khalid Bersalamah. Ini, halo orang Solo nggak kenal Ustaz beliau gimana? Ustaz Sukino, iya, Majelis Tafsir Al-Quran, sangat bisa diteliti. Ini. Nggak kenal. Nah, nanti tugasnya teman-teman cari ya di YouTube, ya. Ahli tafsir juga asal Solo, Minardi Mursyid namanya. Beliau sangat rajin mengunggah tafsir dan ini sangat bisa teman-teman teliti loh. Jadi skripsi, jangankan skripsi, tesis, disertasi bisa meneliti salah satu tokoh saja ini, ya. Oke, terakhir yang ingin saya sampaikan dalam mata kuliah ini, kita bisa memetakan pemetaan objek penelitian, misalkan. Kalau ini misalkan dokumen, misalkan situs yang berupa situs di media sosial ini, misalkan situs Al-Quran dan Hadis, ya, bisa nggak diteliti? Sangat bisa. Aplikasinya atau aplikasi Al-Quran kan dokumen, bersifatnya dokumen, atau tafsir atau syarah Al-Quran, hadis, visual dan audio visual. Coba teman-teman klik di YouTube Tafsir for Kids, nah, itu banyak itu muncul, tinggal pilih teman-teman mau pilih channel yang mana, diteliti. Sangat bisa. Skripsi itu teman-teman nggak bakalan kekurangan tema untuk penelitian skripsi itu, ya. Pemikiran tokoh bisa jadi ini. Kalau itu fenomena, misalkan jaringan antar pengguna, misalkan
UVTV, tafsir di UVTV, kemudian tafsir di misalkan di kalangan kelompok salafi misalkan, atau bisa meneliti tentang motivasi, ya, motivasi menafsirkan Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian bisa kepentingan dan konteks sosial, bisa ideologi, meneliti ideologi tafsir misalkan dari tokoh tertentu atau dari aplikasi tertentu. Sebetulnya aplikasi ini mengusung apa sih? Gitu, ya. Atau sejarah intelektual atau genealogi pemikiran, gitu ya. Jadi ini beberapa contoh pemetaan objek penelitian yang teman-teman sebetulnya banyak sekali ruang untuk meneliti. Jadi besok tidak boleh ada teman-teman yang hadir ke ruangannya Pak Halim, Pak minta tolong judul skripsi, itu tidak ada, karena ini sangat luas sekali. Teman-teman tinggal memetakan ini, ya. Saya kira ini materi dari saya. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana metode dan pendekatan yang akan kita lakukan ketika meneliti di media sosial. Nah, kita akan belajar minggu depan. Oke, sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan. Oke, Mas Randy. Izin bertanya nih Pak, masih mengenai tentang tafsir. Jadi saya bertanya mengenai khutbah itu apakah masih termasuk dalam penafsiran Al-Quran? Oke, bagus pertanyaannya, bagus. Apakah khutbah itu masuk dalam menafsirkan Al-Quran? Bayangan kita kalau menafsirkan Al-Quran itu kan menulis Al-Quran gitu ya, menulis tafsir kemudian dibukukan. Enggak. Dalam bukunya misalkan Johanna Ping itu, teman-teman bisa baca Muslim Quranic Interpretation Today. Beliau menjelaskan bahwa khutbah itu juga masuk dalam kategori oral exegesis. Kenapa? Di dalam setiap khutbah dia mengutip Al-Quran apa enggak? Wajib, karena rukun. Dia menjelaskan makna Al-Quran enggak? Nah, tadi kan tafsir kata Mbak Uzi menjelaskan makna-makna Al-Quran kan? Pasti ada makna-makna Al-Quran yang dijelaskan di situ. Nah, jadi sangat masuk sekali ya khutbah itu, karena syarat dan rukun khutbah itu adalah mengutip Al-Quran dan menjelaskan makna-makna itu. Oke, bagus, menarik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Randy. Baik teman-teman, saya kira cukup untuk hari ini karena ini sudah ditunggu kelas yang lain. Nah, terakhir saya ingin teman-teman kira-kira apa refleksi dari perkuliahan ini? Siapa yang ingin ini? Ya. Oke, silakan Mas Arhan. Jadi perkuliahan hari ini kami bisa mengetahui ada banyak tema untuk kita teliti, terutama tentang penafsiran di media sosial. Nah, masih banyak yang bisa kita teliti. Betul sekali, sangat betul sekali. Jadi besok tidak boleh ada yang datang ke kantor tanya, Pak mau minta judul ya Pak, nggak ada. Itu banyak sekali teman-teman kalau mau baca dan mau memetakan objek penelitian di media sosial itu sangat banyak sekali. Baik, terima kasih teman-teman. Saya punya kuis sudah saya kasih di grup, silahkan diisi. Mungkin cuman butuh ya sekitar 2 menit. Silahkan diisi. Oke, sudah? Oke, sudah. Nanti nilainya akan langsung keluar ya di HP-nya Pak Halim. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Satu yang ingin saya tambahkan dalam mata kuliah ini, kenapa kita belajar cara menganalisis tafsir di media sosial, biar teman-teman itu memiliki banyak perspektif. Karena kalau memandang satu fenomena dengan kacamata kuda, dia akan ekstrim, dia akan menyalahkan yang lain. Nah, semakin banyak kita memiliki perspektif, ya, ada perspektif sejarah, perspektif linguistik, perspektif hermeneutika, semakin banyak kita memiliki perspektif,
di dalam memandang sebuah fenomena, maka kita akan semakin bijak di dalam menyikapi persoalan. Nah, itu salah satu bagian dari inti moderasi beragama yang diajarkan oleh Kementerian Agama, ya, itu ya. Jadi untuk lebih sikap lebih bijak di dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di media sosial. Kadang-kadang persoalan tafsir itu kan banyak rame di masyarakat, kadang saling menyalahkan bahkan saling mengafirkan. Itu bukan sikap seorang peneliti gitu ya. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa minggu depan kita akan berbicara tentang bagaimana metode dan pendekatan di dalam penelitian oral tafsir di media sosial. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.